Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam dengan segala karunia-Nya. Nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat, nikmat sempat, dan juga keistiqomahan yang senantiasa kita perjuangkan, terutama istiqomah dalam perjuangan kita menggiatkan terus dakwah dalam dunia pendidikan, khususnya dalam payung jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Baiklah, sahabat pejuang pendidikan, di hari ini ya masih dalam podcast spesial Munas 5 JCT Indonesia, kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita, ya top leader dari jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia di periode ini, ya hasil dari Munas 4 di Lombok, ya, yaitu adalah Ustadz Dr. Muhammad Zahri, Magister Pendidikan. Kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan JCT Indonesia di periode kali ini. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin saya buka dulu masker saya, ya, biar enak bicaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita semua sudah dalam protokol kesehatan Ustadz ya. Iya, karena jaraknya sudah cukup jauh. Jaraknya sudah cukup dan sudah melaksanakan tes juga Ustadz ya. Ya. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, semoga juga ya, sehat semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Iya. Di hari ini selamat datang dulu saya ucapkan di Kota Solo. Terima kasih kota yang mengesankan dan menghasilkan sumber daya yang luar biasa. Amin. Di Solo ini. Amin. Ada presiden dari Solo. Luar biasa. Mantap. Ya. Di Kota Solo ini, insya Allah kita akan melaksanakan agenda Munas kelima JCT Indonesia yang akan berjalan mulai dari tanggal 28 hingga 31 Juli 2021. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang Munasnya, ya, Munas JCT, nanti apa agendanya, kemudian apakah kebijakan-kebijakan yang akan kita dapatkan dari Munas kelima JCT. Berbincang dalam tema yang berbeda, Ustadz Zahri, kita akan berbincang seputar bagaimana JCT Indonesia dari mulai Munas keempat hingga saat ini menjelang Munas kelima. Kita akan bicara tentang bagaimana perkembangannya, kemudian program-program kerja dan juga capaian-capaian dari JCT secara khusus bersama dengan Ustadz Zahri. Nah, mungkin bisa menyapa dulu Ustadz Zahri kepada seluruh sahabat pejuang pendidikan, guru-guru SIT Indonesia di seluruh pelosok negeri, ya, karena sudah begitu banyak ya SIT yang ada di bawah payung JCT Indonesia. Monggo Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang pendidikan, seluruh guru, kepala sekolah, para pengelola dan para pegiat pendidikan di seluruh tanah air. Alhamdulillah pada hari ini nanti kita akan bincang-bincang, akan sharing berbagai macam perkembangan dan informasi tentang jaringan Sekolah Islam Terpadu, khususnya sejak Munas dari Lombok sampai pada hari ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan, ya, para pegiat pendidikan ini. Dan nanti kita bisa saling memberikan informasi dan sharing, dan silakan mungkin apa yang mau saya ceritakan duluan ini kira-kira ini gimana. Santai aja kan ya? Iya, kita santai kita akan kilas balik, kita akan throwback selama kurang lebih di 2017 ya Ustadz ya, untuk Lombok ya. Berarti kita sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dari Munas terakhir. Nah, selama 4 tahun ini mungkin bisa diceritakan program kerja unggulan mungkin yang selama ini Ustadz Zahri jadikan sebagai titik tekan untuk periode JCT dari Munas keempat. Ya, ada dua bagian ya. Saya sebagai Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugas dan program kerja di JCT. Yang pertama, titik tekannya ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana membangun JCT menjadi organisasi yang berprestasi. Nah, dan berprestasi ini tidak hanya mendapatkan piala ya, tetapi juga memiliki capaian-capaian baik di tingkat nasional ya, bagi organisasi, bagi sekolah, juga bagi guru, mungkin juga bagi siswa. Dan ini penting sekali karena prestasi ini akan memotivasi kita semuanya untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam pembangunan bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan, khususnya melalui JCT. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana agar prestasi ini bisa dikelola dengan baik, maka harus ada tata kelola sistem yang baik. Nah, untuk itu tata kelola sistem ini harus terus diperbaiki, dibenahi, ditingkatkan kualitasnya. Kenapa ini penting? Karena prestasi-prestasi yang dibangun di atas sistem yang baik itu nanti akan bisa diulang. Diulang itu maksudnya akan ada prestasi lagi, dan ada prestasi lagi yang lebih baik, dan lebih baik. Dan ini sangat penting bagi kita, apalagi kita dengan 2.350 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Ini kalau ada sistem yang kokoh, maka ini akan menjadi satu modal yang penting bagi JSCT. Nah, sekarang sistem ini sedang kita upayakan untuk dilakukan digitalisasi sistem ya, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Yang ketiga, kita memperluas akses dan jaringan, sebagaimana ya nama organisasi ini sendiri adalah satu jaringan, sehingga kita harus perluas ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke beberapa negara di Malaysia, di Thailand, di Australia ya, di Singapura, ke Turki, ke Jepang, ya, ke beberapa negara yang ada. Namun demikian tidak hanya keluar ya, di dalam pun kita juga harus terus perkuat ya, dengan Kementerian Pendidikan yang sekarang namanya bukan hanya Kemdikbud, tapi sekarang Kemdikbud Ristek, ya, ada digabung lagi ya, dulu dua departemen sekarang menjadi satu. Dengan seluruh satker di bidang pendidikan ya, dengan Kuarnas, dengan LPMP, dengan LPPKS ya, dengan Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, Provinsi, dan juga dengan pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi, itu juga semua kita perluas. Termasuk dengan perguruan tinggi, dengan berbagai macam lembaga pendidikan, lembaga diklat, lembaga pelatihan, ini kita harus perluas. Kenapa demikian? Karena JSCT ini bercita-cita untuk membangun pendidikan yang berkualitas ya, sebagai bukti dan komitmen kontribusi kita untuk membangun bangsa Indonesia. Dan itu tidak mungkin kita lakukan sendirian. Pasti kita harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di negara kita, juga dengan lembaga-lembaga lain yang ada di beberapa negara. Itu titik-titik tekan selama 3 tahun ini. Namun demikian, karena organisasi JSCT ini saya sebagai Ketua Umum harus bekerja dengan pijakan dua hal. Yang pertama berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak boleh saya bekerja itu sesuai dengan keinginan saya, tidak boleh. Itu pijakan yang paling utama, karena itulah dasar hukum. Yaitu legal aspek ketua umum menjalankan program itu tidak boleh melanggar anggaran kerja, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau berdasarkan hasil Munas. Yang keempat yang di Lombok itu yang menghasilkan 27 arah kebijakan. Dan 27 arah kebijakan ini sudah 100% diselesaikan pada tahun kedua, tahun ketiga kira-kira itu sudah selesai semuanya. Sehingga di tahun-tahun ini adalah program-program pengembangan ya, program pengembangan dari apa yang sudah ada itu. Itu kira-kira mungkin di beberapa waktu 4 tahun terakhir ini. Iya. Baik, highlight yang sama dengan pembicaraan atau perbincangan kita dengan Ustadz Sabto dan juga Ustadz Suhartono adalah memperluas jaringan. Nah, kalau di Ustadz Sabto kita bicara tentang jaringan bersama luar negeri ya, dengan sister school, kemudian juga dengan beberapa lembaga-lembaga internasional. Kalau Ustadz Suhartono menyampaikan bahwa akan ada pembukaan atau mungkin juga kita terbuka dengan tangan terbuka menerima sekolah-sekolah yang tidak berlabel SIT untuk bergabung menjadi JSCT. Nah, mungkin dari Ustadz Zahri bisa menekankan hal tersebut terkait dengan bagaimana kita nantinya gitu merangkul atau memberikan kesempatan bagi teman-teman atau juga sahabat pejuang pendidikan di lembaga lain yang mungkin tidak berlabelkan SIT namun bisa bergabung dalam JSCT. Di lingkungan jaringan sekolah Islam terpadu ini kan punya beberapa produk ya, di bidang kurikulum, di bidang pembelajaran, di bidang kesiswaan, mungkin di bidang pengelolaan kelembagaan, mungkin di bidang keuangan begitu ya. Maka produk-produk ini pada prinsipnya ini kan terbuka untuk diakses oleh khalayak ya, oleh sekolah-sekolah manapun, bahkan bukan hanya sekolah, mungkin juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, dinas pendidikan kota, kabupaten, provinsi, mungkin juga di kementerian sendiri. Ini adalah tugas kita untuk men-sharingkan hal-hal baik, best practices ini kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudara kita yang berkenan tentunya. Untuk itu ini harus kita buka. Ya, agar apa? Agar kebaikan-kebaikan ini punya dampak yang semakin luas gitu. Karena kalau kebaikan-kebaikan ini bisa memiliki dampak yang semakin luas ya, semakin banyak sekolah-sekolah yang dengan bersama ini kita bisa semakin maju, maka bangsa Indonesia akan maju. Dan itu yang menjadi cita-cita kita bersama sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 itu ya, bahwa kita ingin memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, yang makmur, yang bermartabat, menjaga NKRI begitu ya, menjadi negara yang
bermartabat di mata dunia. Dan ini sekali lagi maka sharing best practice ini bersifat terbuka. Untuk itu perluasan jaringan ke depan ini bukan hanya sekedar kerjasama formal saja, tetapi bagaimana kita sharing best practice apa-apa yang sudah pernah kita lakukan. Gitu. Baik. Demikian ya, berarti memang dari JSIT sendiri sangat terbuka apabila kurikulum yang kita buat, kemudian materi-materi pembelajaran dan juga sistem-sistem pembelajaran yang kita susun tentunya berdasarkan juga arahan dari pemerintah, bebas diakses oleh sekolah-sekolah di luar SIT ya? Iya, jadi itu bersifat terbuka. Bahkan kalau kita mengadakan acara-acara di wilayah, ya di wilayah biasanya dihadiri para pejabat di dinas pendidikan atau dari gubernur misalnya atau yang mewakili, kita juga sering menghadiahkan standar mutu sekolah Islam terpadu kepada mereka. Bahkan ada sejumlah kota kabupaten ya yang juga menginginkan mengadaptasi sebagian dari program-program yang kita miliki, dan itu kita izinkan karena memang ini milik kita, bukan milik hanya JSIT, tapi ini milik kita. Ini untuk Indonesia. Itu untuk Indonesia. Karena kalau Indonesia maju kita senang. Kita senang, generasi kita senang pasti dan bangsa kita pasti senang juga. Makanya kerjasama ini harus terus kita tingkatkan. Network kerjasama jaringan ini kita perluas gitu. Berarti memang salah satu wujud juga ya bahwa JSIT memang lembaga pendidikan yang jaringan sekolah yang memang inklusif, yang memberikan juga keleluasaan bagi sekolah-sekolah lain untuk akhirnya bisa sharing segala sesuatunya ya, termasuk juga standar mutu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zahri. Luar biasa, ini jadi satu ini juga ya, mungkin bagi guru-guru juga ketika nanti bergabung dalam forum MGMP bisa saling sharing terkait dengan ini menarik tema inklusif ini ya, tema inklusif ini. Jadi kita sebagai guru khususnya yang para pegiat di bidang pendidikan, salah satu sifat yang harus dimiliki kan bersifat terbuka, bersifat terbuka terhadap ilmu-ilmu yang baru dan ilmu pengetahuan baru, keterampilan baru, dan itu kan tidak selamanya berasal dari kita sendiri. Kita bisa mendapatkan dari orang lain, bisa dari kawan-kawan kita, bisa dari teman-teman kita yang sama di dunia pendidikan ini, mungkin juga kita punya, juga kita sharingkan begitu. Saya beberapa kali misalnya sharing pernah di Pondok Pesantren Tebu Ireng misalnya dalam rangka milad di sana, mengisi satu seminar di sana waktu itu bersama salah satu Menteri Pendidikan waktu itu masih dengan Pak Nuh Nah, itu kita sharing apa yang dilakukan oleh JSIT terhadap anggota-anggotanya, itu sekolah-sekolahnya, sehingga sekolah-sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang diminati oleh masyarakat. Misalnya kita diskusi di situ, diskusi banyak hal. Kita beberapa kali sharing dengan kawan-kawan di komunitas pendidikan Kristen Katolik dengan Romo Magnes Suseno. Ini kita juga akan mengundang Pak David dari yang nanti di Seminar Pendidikan Nasional begitu ini adalah milik kita, ini teman-teman kita, ini adalah saudara-saudara kita yang kita harus duduk lebih sering, kita harus sharing lebih banyak agar apa? Agar ke depan kita memang semakin terbuka, dan keterbukaan ini untuk kemajuan bersama. Begitu. Baik. Prinsip take and give ya. Jadi pendidikan Indonesia memang harus kita, kalau orang Jawa bilangnya sengkuyung bersama, harus kita topang bersama, tidak hanya dari elemen-elemen yang terpisah, tapi elemen-elemen yang banyak. Ketika bisa saling sharing, duduk bersama dan bertukar pikiran, maka kemajuan pendidikan Indonesia bukan hanya sekedar tagline, tapi memang juga menjadi kenyataan. Baik, kemudian mungkin bisa di-share juga kepada teman-teman sahabat pejuang pendidikan yang sekarang mungkin sedang menyimak podcast kita pada hari ini, capaian-capaian yang mungkin sudah selama kurang lebih 3-4 tahun periode kepemimpinan Ketua Umum Ustadz Zahri, mungkin bisa diceritakan juga capaian-capaian, mungkin juga prestasi, atau mungkin bertolak sudah ke luar negeri, bergabung atau bekerjasama dengan lembaga yang lain, mungkin bisa diceritakan juga Ustadz. Ya, kalau prestasi beberapa mungkin yang bisa saya sebutkan taruhlah misalnya yang terakhir yang sedang kita tekuni sekarang, bahwa JSIT Indonesia terpilih menjadi salah satu organisasi penggerak dari Kemdikbud, dan ini sekarang sedang disiapkan untuk direalisasikan dan Jawa Tengah ini menjadi salah satu provinsi yang juga menjadi sekolah sasaran dari program organisasi penggerak JSIT, termasuk di beberapa sekolah di Jawa Timur. Saya pikir ini satu prestasi dan sekaligus ini memberikan gambaran bahwa apa yang kita miliki ini kompatibel ada relevansi dengan apa yang diprogramkan oleh Mas Menteri di dunia pendidikan. Dan ini saya senang sekali karena
ini tentunya menjadi satu indikator bahwa sekolah ini seiring dengan apa yang sedang diprogramkan oleh kementerian. Tentunya di beberapa wilayah ya ada sekolah, ada guru yang juga menjadi sekolah penggerak, yang juga menjadi guru penggerak ya, kepala sekolah penggerak. Dan ini sekarang sedang ada ini ya pendaftaran di pelatih ahli itu ya. Dan itu mungkin nanti kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya. Di bidang lomba-lomba sangat banyak saya pikir ya, ya khususnya untuk siswa dan guru baik di tingkat nasional maupun di internasional. Tapi ingin saya sampaikan begini, di antara hal yang sangat penting capaian-capaian di lingkungan sekolah Islam terpadu itu bagaimana kita secara konsisten mengawal proses pendidikan ini, khususnya pendidikan karakter, yang itu menjadi hal yang sangat substansi dan itu menjadi inti dari adanya sekolah Islam terpadu. Ya, jadi ini menjadi hal yang sangat penting kalau menurut saya, dan ini dari mana kita bisa melihat itu? Dari respon wali murid. Kita tidak hanya menilai di internet, tapi dari respon wali murid hampir di semua provinsi mengatakan bahwa konsentrasi sekolah Islam terpadu dalam melakukan pendidikan karakter ini memang bisa dirasakan. Untuk itu, siapa yang sekolah di lingkungan sekolah Islam terpadu sangat beragam. Sangat beragam, dari sektor ekonominya, mungkin latar belakang politiknya, latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya, ya itu sangat beragam. Jadi hampir semua sektor kehidupan masyarakat itu ada yang menjadi wali murid di lingkungan sekolah Islam terpadu, menggambarkan bahwa ini menjadi satu hal yang diminati oleh masyarakat dan ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini ke depan, karena saya lihat salah satu hal yang dibutuhkan oleh bangsa ini bukan hanya piala-piala yang diusung oleh satu orang atau mungkin satu kelompok, tetapi bagaimana kita membenahi bangsa ini dengan pendidikan yang berkualitas, dan salah satu yang harus kita topang itu adalah masalah pendidikan karakter. Problem bangsa ini yang sangat besar bukan hanya di masalah korupsi ya, sampai kepada masalah bagaimana menjadikan lingkungan itu bersih, rapi, teratur, itu juga masih menjadi PR bagi kita. Dan pendidikan karakternya adalah modal bagi bangsa Indonesia ya, ini menjadi tanggung jawab dunia pendidikan untuk kita kembangkan. Di berbagai macam kegiatan dengan beberapa negara ya, di antaranya misalnya kalau dengan sekolah-sekolah kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah di Malaysia, ada di Singapura, di Thailand, di Mesir, di Jepang, di Australia, di beberapa negara di Eropa, ya, dan beberapa kunjungan ke beberapa universitas di luar negeri. Itu adalah hal-hal yang terus kita kembangkan tentunya ya. Dan saya tetap meyakini bahwa bagaimanapun bagusnya lembaga pendidikan di luar negeri sebagai salah satu referensi kita belajar, saya masih tetap harus bangga kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, baik di lingkungan lembaga pendidikan sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Maka dari itu saya sudah menugaskan ya kepada panitia Munas, salah satu narasumber di seminar pendidikan di Munas nanti adalah salah satu rektor dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena kita siapa yang akan bangga terhadap Indonesia? Kita harus bangga. Siapa yang akan mempromosikan, siapa yang akan memanfaatkan, mengoptimalkan peran-peran para tokoh-tokoh, para pakar pendidikan di Indonesia? Kita yang harus manfaatkan itu, dan kita harus belajar kepada mereka, sehingga di dalam kegiatan Munas ini juga kita libatkan ya dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya, terakhir kemarin kita juga ada semacam FGD ya dengan beberapa komunitas JSCT, ada dari teman-teman dari PGRI, dari LPM Arif, dari Muhammadiyah, dari Taman Siswa ya, termasuk dengan Pak Dirjen waktu itu tentang berbagai macam program pendidikan Kemdikbud dan apa masukan-masukan dari JSCT, dan ini sangat penting menurut saya. Jadi saya mendefinisikan prestasi itu tidak selalu berupa piala-piala, tetapi bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh JSCT dalam peningkatan kualitas pendidikan negara kita ini menjadi sesuatu yang bermakna dan diminati oleh masyarakat. Tentu saya sangat menghargai ya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih senior, lebih lama dari kita, pengalamannya sudah banyak, kontribusinya luar biasa ya pada kawan-kawan kita yang ada di Indonesia yang sangat beragam. Jadi keragaman ini menjadi milik kita bersama. Kita bagian yang harus bersinergi dengan mereka. Ya, gitu. Satu yang perlu kita garis bawahi, begitu banyak ya capaian-capaian yang sudah dimiliki atau sudah dibuat oleh JSCT selama satu periode ini adalah kita JSCT adalah bagian dari keberagaman yang sama-sama memiliki cita-cita, yaitu mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Ya, tadi sudah disampaikan juga tentang inklusivitas dari JSCT Indonesia, kemudian dipertegas lagi dengan capaian bahwa kita adalah bagian dari keberagaman yang ada di pendidikan Indonesia. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi di acara
di acara Milad JSIT yang ke-15 ya, 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu puncak acara Milad ke-15 itu kita adakan di mana? Kita adakan di NTT. Ya, di NTT. Toh ini kan jaringan sekolah Islam terpadu. Toh mayoritas masyarakat NTT misalnya masyarakat yang non muslim. Justru itu. Ya kita belajar bersama di sana, kita berbagi kepada kawan-kawan di sana ya, dan di sana itu karena memang ada beberapa tempat waktu itu kita bagi di 3 titik, di 3 pulau di sana itu, di 3 tempat. Kita ingin belajar kepada mereka, kita juga sharingkan kepada kawan-kawan semuanya, sekolah-sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, negeri, swasta, sekolah apapun, kita bersama-sama dalam satu forum ya untuk diskusi. Bahkan kepala dinas pendidikan juga hadir ya, memberikan sambutan ya, kita berdiskusi di sana. Dan ini Indonesia semuanya, ini adalah Indonesia begitu, ini Indonesia ya, ini harus kita kokohkan begitu. Ini juga menjadi satu capaian dan pengalaman yang baru mungkin untuk JSIT ya, bahwa memang kita fokus pendidikan tidak hanya di pusat Jawa saja atau mungkin pada masyarakat-masyarakat yang mayoritas muslim, tapi justru di NTT yang mungkin mayoritas non muslim, mungkin Nasrani dan lain-lainnya juga kita mencoba untuk belajar juga ya. Ya, Mbak, ini saya pengen nambah lagi nih ya. Jadi kita sekarang sedang menyiapkan satu cita-cita ya, satu keinginan. Kita sedang merancang kemungkinan kita akan mendirikan satu lembaga pendidikan di Kalimantan Timur ya, di Kabupaten Tanjung Batu ya. Itu nanti berdekatan dengan Pulau Derawan yang di sebelah ini, sudah agak ke pesisir ya, pesisir Kalimantan Timur bagian utara ya. Jadi sekarang sedang kita membebaskan tanah di sana ya, ada 40 hektar kira-kira. Nanti mungkin kita akan kembangkan lembaga pendidikan di sana nanti insya Allah. Kenapa? Karena ya Indonesia di bagian-bagian yang agak jauh dari pusat-pusat perkotaan ini masih memerlukan sentuhan pendidikan yang berkualitas menurut saya. Mohon doanya semoga nanti tanah itu bisa segera kita selesaikan dan bisa segera kita bangun di sana ya. Dapatkan support dari masyarakat. Dan itu sekarang kalau dilihat di sana udah ada papan nama itu pesantren JSIT dari daerah dari jalan raya ke lokasi tanah itu sudah mulai ada, dan sebagian kita sudah koordinasi sama dari kepala desa ya, kita sudah koordinasi dengan Pak Camat, Pak Sekcam, bahkan sekarang sudah kita koordinasi sama Bupati di sana. Jadi dan beliau-beliau para pemerintah ya, para pejabat di sana sangat mensupport ya sampai hari ini untuk bisa segera direalisasikan. Ini adalah pengembangan kegiatan JSIT ya, tidak hanya fokus pada sekolah-sekolah yang ada, tapi juga kita merintis lembaga-lembaga pendidikan mungkin di daerah-daerah yang mungkin kita bisa kita lakukan. Iya, baik, itu tadi untuk Renstra ya, rencana strategi ke depan. Lebih lanjut lagi kita akan bicara tentang Renstra atau rencana strategi ke depan JSIT. Namun sebelum kita ke Renstra, jadi kita sudah sampai tadi bicara tentang capaian, kemudian prestasi-prestasi. Nah pasti dalam ini ya tadi dengan program kerja, kemudian arah kebijakan, pasti selalu ada tantangan yang muncul. Ya pasti. Ya mungkin bisa dijelaskan juga tantangan yang selama ini dihadapi, tantangan yang harus kemudian akhirnya dilewati oleh tim JSIT. Akhirnya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya, ada 2 ya, mungkin kalau menurut saya tantangan yang paling urgen. Yang pertama adalah kesibukan. Karena kan pengurus JSIT ini juga sekaligus dia para guru, dia para pimpinan sekolah, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada direktur sekolah mungkin ya, yang sehari-hari juga sibuk di tempatnya masing-masing, tetapi sekaligus mereka harus rela, harus siap mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk membantu sekolah-sekolah yang lain dengan apa? Dengan cara dia bergabung di JSIT gitu ya, bergabung di situ, lalu dia mewujudkan program-program yang sudah ada. Ini kan perlu waktu, perlu pengorbanan nih, kalau tidak siap berkorban tidak mungkin. Nah, ini tantangan tersendiri. Untuk itu apa yang dilakukan untuk itu? Kita kembali mengembalikan kepada hakikat kehidupan ini. Sebenarnya kita ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama, khususnya di dunia pendidikan. Karena kalau kita berharap masalah di luar itu, masalah finansial misalnya, tentunya kita akan capek, kita akan lelah, karena dunia pendidikan ini adalah dunia yang penuh dengan dedikasi seharusnya. Makanya kalau dulu para pendahulu kita mengatakan ini guru ini ada pahlawan tanpa tanda jasa begitu ya. Saya melihat bahwa guru memang satu panggilan yang harus, seorang guru harus memiliki sebuah dedikasi ya. Tentunya pengurus JSIT, para pengelola sekolah Islam terpadu juga demikian. Dengan dedikasi inilah kita berjuang untuk membantu saudara-saudara kita. Itu yang pertama ya, yang pertama. Tapi yang ada keuntungan ya, karena
komunitas jaringan sekolah Islam terpadu itu saya lihat kan guru-gurunya rata-rata masih muda ya, masih mudanya, energinya panjang. Wah, cara kerjanya cepat, walaupun bekerja berlipat-lipat waktunya itu saya lihat luar biasa. Ada jarang ada pelatihan tuh sampai jam 10 malam gitu, jarang. Sabtu Minggu pelatihan jarang lah ya. Saya berapa kali ngisi pelatihan di provinsi di berbagai tempat tuh sebagian peserta yang dari luar atau mungkin kadang-kadang yang hadir memberikan sambutan itu juga ini Sabtu Minggu kok mau kok semangat bahkan sampai sore sampai malam itu. Ini kan keuntungan karena para guru ini punya energi yang besar menurut saya. Ya ini satu sisi tantangan tapi satu sisi ada satu kesempatan ya, satu kekuatan menurut saya. Yang kedua yang menjadi tantangan kita itu adalah kita sampai hari ini itu masih belum proporsional ya jumlah sekolah antara KBTK, SD, SMP, dan SMA. Ya. Kita punya anggota 2.350 itu sebagian besarnya masih ada di KBTK dan SD. Ya, kita belum terlalu banyak untuk memiliki sekolah menengah, khususnya di sekolah menengah atas. Ya. Untuk itu sekarang apa yang kita lakukan? Kita pernah melakukan dua hal. Yang pertama, secara umum kita mendorong ya para pengurus wilayah untuk memprioritaskan, mendorong yayasan-yayasan yang besar itu untuk bersegera mendirikan SMA. Karena kalau kita lihat tingkat partisipasi klaster pendidikan sekolah menengah atas itu masih cukup, masih ada ruang untuk bisa kita kembangkan. Artinya masih banyak anak lulusan SMP yang tidak sekolah ke SMA. Ini tantangan bagi kita. Yang kedua yang masih menjadi tantangan di situ, sampai hari ini kita belum punya perguruan tinggi. Ya, belum punya perguruan tinggi. Karena ketika kita berbicara sekolah, ketika kita bicara training, maka guru ini asal dari mana? Dari perguruan tinggi. Guru ini, nah guru di JS itu sangat beragam sekarang ini. Sampai kemarin kita masih ada diskusi ya di grup. Ya, saya sudah membuat grup di situ tempat kita sharing ya tentang gagasan-gagasan bagaimana kalau kita mendirikan perguruan tinggi, dan itu secara umum kawan-kawan sangat semangat, antusias. Ya, sekarang kita coba akan siapkan itu, dan sudah ada beberapa langkah, beberapa kemungkinan kita akan mencoba merealisasikan langkah-langkah itu. Karena bagaimanapun pengembangan sumber daya di lingkungan sekolah Islam terpadu ini nanti akan semakin bagus, semakin baik, semakin utuh manakala kita nanti juga punya perguruan tinggi, yang salah satu fokusnya di perguruan tinggi ini nanti akan menghasilkan para guru ya, guru-guru yang sesuai dengan kebutuhan JSIT secara umum. Nah, tentunya guru-guru yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, lembaga pendidikan secara umum. Nah, tentunya itu perlu kita pikirkan karena jumlah perguruan tinggi keguruan di Indonesia itu sudah cukup banyak. Ya, sudah cukup banyak. Kalau bahasanya itu sudah jenuh istilahnya ya, sudah banyak. Nanti perlu kita pikirkan guru seperti apa yang akan kita hasilkan misalnya. Kalau kita mendirikan perguruan tinggi seperti apa yang kita akan kita wujudkan. Dan ini saya sangat optimis untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Karena selain kita punya potensi di Indonesia, kita juga punya akses jaringan di beberapa negara yang kita juga bisa belajar ke sana, dan di Indonesia juga banyak perguruan tinggi yang sudah bagus yang juga bisa membantu kita semuanya. Ini adalah menurut saya tantangan, karena kalau kita punya banyak sekolah tetapi kita tidak punya perguruan tinggi, maka pengembangan organisasi dari sisi keilmuan, dari sisi penelitian, dari sisi pengembangan sumber daya manusianya itu ya medel aja gitu. Berhenti jadi guru ya, paling guru itu ya mungkin nanti jadi instruktur nasional, tapi kalau nanti ada perguruan tinggi nanti bisa bidang ilmunya bisa diperluas ya, bidang pendidikannya bisa sampai S2, sampai S3, mungkin pangkatnya sampai jadi guru besar, bidang keahliannya bisa hasil penelitiannya, pengabdian masyarakat itu semakin luas, semakin luas. Dan ini tantangan yang menarik menurut saya, tapi akan ada solusi di masa depan. Baik, itu ada dua tantangan ya. Yang pertama adalah tadi terkait dengan kesibukan ya, berbagai tantangan dan juga amanah-amanah yang akhirnya memang membuat para pengurus JSIT harus bekerja ekstra dalam waktu yang ekstra juga. Dan yang kedua tadi tantangannya adalah belum proporsional ya antara jumlah di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Nah, itu tadi adalah tantangan secara internal, Ustadz. Untuk tantangan dari secara eksternal mungkin juga bisa dibagikan kepada kami. Ya, kalau tantangan eksternal yang pertama tentunya kalau menurut saya ada tantangan kualitas. Ya, tantangan kualitas. Karena kan sejak JSIT atau ini didirikan ya, komunitas sekolah Islam terpadu ini didirikan, tentunya waktu itu kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini sekolah sudah banyak.
ya sekolah sudah banyak. Sekolah Islam juga sudah banyak. Ya, mengapa kita hadir ya? Maka tentunya kita punya satu tekad ya untuk menghadirkan suatu lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Nah, untuk itu tantangan secara eksternal ini bagaimana sekolah Islam terpadu ini memiliki daya saing ya, competitiveness kualitas yang terus bisa ditingkatkan ya, bisa ditingkatkan. Memang tahun 2015 ya, dulu Kementerian Pendidikan waktu itu sempat merilis capaian ya, indeks integritas UN dan nilai UN waktu itu ya, tahun 2015. Cukup mengembirakan sebenarnya, posisi JSIT sudah berada pada ranking 3 nasional. Ini adalah satu capaian yang harus kita syukuri. Tetapi tentunya itu kan sesuatu yang tidak boleh kita puas sampai di situ, karena tentunya lembaga pendidikan atau produk dari pendidikan itu tidak hanya berupa hasil ujian nasional, karena pendidikan ini bagaimana menjadikan manusia ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bermartabat, dia tentunya berpengetahuan, punya keterampilan yang dia bisa berkompetisi di masa yang akan datang, bisa berkolaborasi dengan banyak hal untuk berkontribusi yang lebih luas lagi. Itu yang pertama ya, tantangan. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah, karena ya kita tahu sekolah negeri sekarang juga banyak yang bagus, ya. Bagus-bagus, karena pemerintah daerah sekarang juga punya konsentrasi untuk meningkatkan sekolah-sekolah negeri yang ada di daerahnya. Sekolah-sekolah swasta juga terus tumbuh berkembang. Nah, ini tantangan yang pertama ya dari dunia pendidikan di lingkungan SCT. Yang kedua tantangannya adalah kemajuan, berbagai macam kemajuan ya, kemajuan teknologi yang terutama sekarang yang mendisrupsi berbagai macam kegiatan pembelajaran, apalagi di era pandemi ini gitu ya. Untuk itu apa yang sedang kita garap sekarang tadi kalau saya sebut, selain digitalisasi sistem pengelolaan organisasi, kita juga akan kembangkan digitalisasi proses pendidikan ke depan. Jadi sangat dimungkinkan nanti ke depan pendidikan di lingkungan sekolah Islam terpadu itu dengan menggunakan pendekatan blended learning ya. Jadi mungkin tidak selamanya murid itu harus datang ke sekolah kalau mau belajar, khususnya belajar tentang pengetahuan ya. Jadi dia bisa saja belajar dari rumah ya, belajar dari mana saja, karena kemajuan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Ini hal yang harus kita respon dengan baik ya, secara proporsional ya, dengan tetap memperhatikan keragaman, kemampuan, potensi, dan kesiapan. Karena anggota JSIT ini kan mulai dari Jakarta, dari Aceh sampai kepada di Papua Barat ya, di Kalimantan, di Sulawesi, itu kan semuanya ada. Nah, tentunya daya dukung, kesiapan itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ini harus kita perhatikan. Tapi prinsipnya bahwa kita tidak boleh gagap merespon perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang ada. Kita harus leading, kita harus punya inisiatif dan proaktif dalam melakukan itu ya, dalam merespon situasi-situasi itu. Itu saya pikir dua tantangan yang paling utama sih menurut saya dari sisi di eksternal. Dua tantangan eksternal adalah harapannya ke depan JSIT mampu memiliki daya saing ya, mampu bersaing dan juga akhirnya bisa leading ya di kancah pendidikan Indonesia ya, walaupun memang kita sebenarnya saling mendukung ya, saling mendorong, saling sharing, tapi harapannya kita juga bisa berkompetisi dengan baik ya, melahirkan lulusan-lulusan, melahirkan alumni-alumni dari SIT yang akhirnya nanti mampu berkompetisi dan juga berkolaborasi dalam berbagai bidang. Nah, bicara tentang harapan, saat ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir juga, sudah akan berganti kepengurusan ya. Nah, pasti sudah ada harapan atau mungkin juga renstra yang belum selesai, atau mungkin ada tauris yang mungkin bisa dibagikan juga untuk seluruh guru, sahabat pejuang pendidikan di JSIT. Bisa disampaikan Ustaz? Ya, yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, kira-kira 1 bulan lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, karena organisasi ini memiliki mekanisme siklus Munas ya, artinya setelah Munas itu kita berasumsi bahwa tugas kita sebagai pengurus ada selesai. Maka pesan yang pertama kemarin saya sampaikan, mari kita siapkan dan mari kita tinggalkan organisasi ini dalam keadaan baik dan jelas. Baik dan jelas itu artinya apa-apa yang sudah dikerjakan itu memiliki bis data yang baik sebagai baseline perencanaan untuk program kerja yang akan datang, begitu ya. Mungkin ada hal yang belum selesai seperti tadi, mungkin obsesi tentang sekolah atau perguruan tinggi, mungkin ini ada lagi yang di Jawa Timur kemarin juga mungkin akan mendirikan lembaga diklat di sana, mungkin juga masih banyak pasti, karena kalau organisasi tidak ada hal-hal barunya dia akan mandek ya. Maka itu tentunya harus memiliki baseline data sampai hari ini sampai di mana dan apa yang harus
dikerjakan oleh pengurus berikutnya. Tugas kita adalah menyiapkan apa-apa yang ada ini dengan sebaik-baiknya agar pengurus yang baru itu nanti masa adaptasinya itu tidak terlalu lama. Dia harus segera move on. Hari ini dilantik, besok yang mau dikerjakan sudah jelas semua. Karena kita sudah menyiapkan masa pergantian ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bahasa saya, mari kita tinggalkan organisasi ini dalam keadaan baik dan jelas. Jangan sampai nanti pengurus baru itu malah banyak hal yang tidak bisa diketahui atau banyak hal yang seakan-akan kita simpan begitu ya, maka move on-nya nanti lama. Ini nanti akan tertinggal karena perubahan-perubahan di lingkungan ini sangat cepat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap organisasi ini terus tumbuh. Ya, terus tumbuh, bukan hanya tumbuh tapi melakukan perubahan dan inovasi yang semakin cepat. Ya, karena ini ada dua hal yang dua kalimat, semacam dua situasi yang harus kita kelola dengan baik. Satu sisi, pengurus JSIT itu bekerja berdasarkan ADART, ya, juga bekerja berdasarkan hasil arah kebijakan Munas, yang itu biasanya ditetapkan untuk masa kerja 4 tahun. Tetapi 4 tahun itu banyak situasi lapangan yang mengalami perubahan-perubahan. Sehingga saya mengatakan merespon perubahan yang ada di lapangan dengan baik dan proporsional itu jauh lebih penting dibandingkan kita tertib mengikuti perencanaan-perencanaan jangka panjang yang sudah dibuat sebelumnya. Kenapa? Karena sesuatu yang dibuat sebelumnya itu biasanya berdasarkan kepada baseline, berdasarkan kepada pemahaman, juga berdasarkan kepada prediksi-prediksi. Apa yang terjadi di tahun berikutnya itu ada satu fakta yang harus direspon. Dan hari ini kita tidak boleh terlambat merespon. Dunia boleh terjadi apapun di lingkungan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan respon yang tepat, yang cepat dan proporsional untuk kemajuan organisasi kita. Saya yakin kalau dua hal itu dilakukan, maka JSIT ke depan akan semakin kokoh dan terus dia bisa melaju, ya, mengikuti perubahan-perubahan zaman, dan saya yakin tidak akan tertinggal. Begitu. Dua hal penting yang menjadi harapan dan juga menjadi pesan dari Ustadz Zahri, bahwa yang pertama harus memiliki rencana strategi atau renstra, blueprint bagaimana perencanaan nanti akhirnya JSIT berkembang seperti apa. Harus ada perencanaan yang jelas. Jadi ketika nanti sudah ada pengurusan baru, ada langsung gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua, tetap harus responsif dalam menanggapi setiap kondisi yang berubah. Ya, jadi dunia boleh berubah seperti apa, pandemi atau mungkin juga ada perkembangan-perkembangan zaman, pergantian menteri atau mungkin juga sistem pendidikan, tapi yang paling penting JSIT tetap harus responsif dan juga inovatif dalam menanggapi perkembangan zaman dan juga tantangan yang ada. Begitu Ustadz Zahri. Baik, begitu. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini sama-sama. Saya merasa sangat bersyukur, beruntung sekali bisa berbagi langsung juga memandu sahabat pejuang pendidikan dalam kita sama-sama buka cara awal bagaimana sebenarnya kinerja dari JSIT Indonesia, bagaimana program kerjanya, bagaimana perencanaan, dan juga bagaimana nanti harapan-harapan yang akan muncul, ya. Di Munas kelima ini pasti banyak sekali harapan dan juga akan ada rencana-rencana strategi baru berdasarkan baseline atau base data yang sudah disusun dari kepengurusan lama. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukur jazakallahu khair. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Iya, terima kasih juga sudah menjadi pemimpin bagi kami, kiada bagi kami, JSIT Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, sudah diperjuangkan oleh Ustadz Zahri menjadi satu amal yang amin ya Allah, menjadi pemberat amal baik untuk amin. Terima kasih doanya. Iya. Terima kasih. Baik, demikian sahabat pejuang pendidikan, bincang-bincang kita dalam podcast spesial Munas 5 JSIT Indonesia bersama langsung Ketua Umum JSIT Indonesia, Ustadz Dr. Muhammad Zahri, Magister Pendidikan. Saya selaku podcaster undur diri, Kuku Hatmaka pamit. Mohon maaf apabila dapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terus sehat, terus semangat, dan terus istiqomah dalam perjuangan pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.